Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga Anda dan keluarga baik-baik saja. Terima kasih juga saya mengucapkan kepada seluruh teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, share dan like. Terima kasih juga saya juga berikan kepada sponsor yang mendukung channel YouTube Bung Ropan dari Sinar Cemerlang. Ini bisa untuk cuci baju ya atau pakaian, cuci lantai, cuci piring ya, untuk cuci tangan semua. Mobil, motor, ada parfum, luar biasa Sinar Cemerlang ini ya, produknya itu premium ya. Lebih ekonomis dan harganya sangat terjangkau. Jadi ya bagi Anda semua ingin coba silakan. Sinar Cemerlang. Oke, dengan saya Bung Ropan, tetap saya akan berbicara. Sekarang sudah akan menyongsong U23 Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar 15 April sampai pada 3 Mei yang akan datang. Tim nasional kita akan bersiap. Dalam konten video saya sebelumnya saya sudah katakan bahwa mulai besok malam mereka akan kumpul ya tanggal 31 Maret dan pada tanggal 1 berangkat ke Dubai, ke Uni Emirat Arab. Kalau sebelumnya itu udah disinyalir 27 pemain yang akan dipanggil. Nah, sekarang barusan saya berbicara lagi dengan Ketua BTN, Badan Tim Nasional, dan juga manajer tim Indonesia, ya di tim senior, dan sekarang juga terus bisa memantau di tim U23 ini, Pak Sumarji, yang sudah mengatakan bahwa ada 25 pemain yang akan diumumkan, akan dipanggil. Nah, kapan itu? Ya, saya juga sudah tanya, itu besok. Ya, Pak Sumarji sendiri yang mengatakan bahwa dia akan merilis ini, tentunya lewat rilis resmi dari akun PSSI. Tapi Pak Marji bilang dia akan finalkan ya bersama dengan STY tentunya nama-nama pemain yang dipanggil, 25 pemain, termasuk pemain yang bermain di Liga 1 dan juga yang bermain di luar, pemain abroad kita. Nah, komunikasi terus berlangsung ya untuk bisa meyakinkan setiap klub di mana pemain-pemain U23 kita dipanggil. Ya memang agak alot, tetapi semoga kita berharap itu klub-klub dilepas. Tapi walaupun ini bukan dalam kalender FIFA, karena klub itu tidak wajib melepas, tapi diusahakan. Surat memang sudah dikirim ke berbagai klub, tapi tidak akan cukup mungkin. Harus ada lobby-lobby khusus, dan ini saya pikir Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI harus turun tangan ini untuk melobi pemain-pemain yang dianggap menjadi pemain krusial di pertandingan U23 di Qatar nantinya, seperti Marcelino Ferdinand yang saat ini bermain di Deinze, Justin Hubner yang ada dipinjamkan di Cerezo Osaka, ya ada Elkan Bagot yang di Bristol. Elkan memang masih cedera. Makanya saya bilang di video saya tipis peluang dia karena cedera dan dia masih dipakai oleh klubnya. Siapa tahu berkat lobby dia akan dilepas. Ya, termasuk Ivar Jenner yang ada di Jong Utrecht di Liga 2 Belanda. Ada di Adoh juga dengan Rafael Struijk, Nathan Cho yang ada di Heerenveen. Ini semua kan akan coba dilobi oleh Pak Ketua. Saya pikir ini jauh lebih bagus. Jakob Pratama Arhan, kabar terakhir dia info akan dilepas oleh Suwon, mendukung tim U23 kita bertanding di Qatar. Semoga klub-klub Liga 1 juga walaupun sekarang lagi bersaing untuk bisa maju ya di dalam babak final 4 tim yang ada di atas untuk bisa bertarung ya di semifinal dan akan ada di championship race untuk Liga 1 kita. Tapi semoga pemain-pemain yang dipanggil itu akan dilepas demi bangsa negara, demi Indonesia, dan mereka bisa bertanding tentunya. Karena ini sangat diharapkan sekali ya. Nah, banyak yang bertanya juga kepada saya, Bung Ropan, bagaimana dengan Jai Isyas? Apakah dia dipanggil di tim nasional? Dia kan masih 23 tahun ya. Oke, Jai Isyas itu lahir pada 2 Juni, kalau nggak salah 2 Juni tahun 2000. Jadi memang masih 23 tahun. Nanti pada bulan Juni depan, Jai, ya ini Bang Jai ini yang tampil luar biasa bersama dengan tim senior, 2 kali menang melawan Vietnam dan dia bermain sangat dingin ya. Sangat berwibawa di jantung pertahanan kita, ya ketenangan dia, bagaimana dia bisa membaca reading di game sangat bagus sekali, passing, ya itu visi bermain bola yang baik. Nah, Jai ini memang kalau ikut dari itu dia masih bisa, karena dia baru pada bulan Juni kan genap usia 24 tahun. Namun di regulasi AFC, peraturan dari AFC dia tidak kena, jadi dia tidak boleh ikut, walaupun dia masih 23 tahun. Karena regulasinya berbunyi, teman-teman semua, jadi dengar nih ya. Itu daftarnya pemain yang lahir pada 1 Januari tahun 2001. Itu atau sesudahnya 2001.
Ya pokoknya 1 Januari 2001 itu bisa terdaftar. Nah kalau Jai ini kan saya bilang tadi di 2 Juni tahun 2000. Jadi tidak bisa dimasukkan. Makanya STY tidak akan memanggil dia. Kalau saya pikir besok akan diumumkan, nama Jai tidak pasti ada. Karena sudah lewat dari regulasi ya, yang ada di AFC. Ya, jadi itu teman-teman, walaupun dia masih 23 tahun saat ini. Sayang memang, tapi kalau ada Bang Jai di belakang, kalau dia masih memungkinkan, ya seandainya dia lahir misalnya 2 Juni tahun 2001, dia bisa bermain. Nah beda dengan Nathan Cho. Nathan Cho itu lahir pada 22 Desember 2001. Jadi dia layak bermain dan dia bisa dipanggil untuk bisa memperkuat. Masih 22 tahun. Jadi memenuhi dengan kriteria itu yang diberikan oleh AFC. Dia bisa bermain. Nah kalau Jai itu pasti hanya memberikan support aja kepada teman-teman. Ya semua. Karena dia bermain di Venezia saat ini sedang fokus untuk bisa membawa Venezia lolos ke Serie A. Dari Serie B memungkinkan karena mereka di bawah Parma. Ya. Jika seandainya sekali lagi Jai ada di belakang bersama dengan Elkan atau dari Skirido di sana, Justin Hopner ini top. Jadi kesempatan untuk bisa melaju depan besar itu sangat terbuka dan belakang kita akan terjaga dengan baik karena ada penjaga gawang Hernando Ari di sana, ada juga Adi Satrio yang kemarin dipanggil oleh STY. Oke, selain Jai banyak juga yang mengatakan bagaimana dengan Cyrus Margono yang sudah kemarin diambil sumpah. Cyrus juga masih 22 tahun saat ini. Kalau mau lihat dari tanggal lahir dia kan di 9 November 2001 dia layak untuk diangkut oleh STY masuk berangkat ke Qatar ya. Karena sebelumnya kan kita akan ada TC di Dubai. Tapi ya kabar terakhir ya yang saya dapatkan Cyrus Margono tidak dipanggil teman-teman. Jadi ya bersabarlah. Tidak ada kemungkinan besar tidak ada di dalam list ya untuk besok diumumkan 25 pemain. Ya pasti kalau bicara 3 penjaga gawang, ketika nama Cyrus Margono ini tidak ada, itu Hernando Ari yang pertama, Adi Satrio, ya Adi Satrio yang kedua, dan Dava Fasya itu ada yang ketiga yang pasti bisa ambil. Padahal banyak yang menginginkan Margono yang masuk untuk bersama dengan Nando atau Hernando Ari dan juga dengan Adi Satrio. Jadi memang lagi-lagi sangat disayangkan, padahal dia memungkinkan sekali memenuhi persyaratan untuk bisa ikut. Tapi saya sudah mendapatkan kabar terakhir ini bahwa dia tidak ada dalam bagian. Ya, semoga bisa ada perubahan di menit-menit akhir di injury time. Ya, kita tunggu lobby-lobby yang ada juga dan dia bisa masuk. Siapa tahu. Tetapi yang kabar saya dapat hari ini bahwa dia tidak ada di situ. Jadi itu teman-teman ya. Kalau ada yang banyak menanyakan bahwa saya Margono, sayang memang dia tidak bisa ikut bersama dengan rombongan, kecuali yang tadi saya bilang ya ada lobby-lobby khusus dan di injury time namanya masuk, maka dia bisa ikut bersama dengan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Ya itu saya pikir kalau lihat dari gambar foto di belakang saya ini ya, ini pemain yang ketika kita melawan Vietnam di pertandingan pertama ya, Ridho pasti ya di sini hampir semua mereka itu main di tim senior tapi akan bermain kecuali Yakob Sayuri ya. Yakob Sayuri ini yang saya pikir tidak akan bermain karena Yakob sudah 26 tahun ya. Ivar Jenner, Marcelino, Witan, Hoki Caraka itu pasti diambil dan namanya mereka masuk akan diumumkan ya. Udah pasti ini saya jamin nama-nama ini. Nah, Ridho kemudian Adi Satrio itu masuk. Rafael Struik ya yang belakang oke. Justin Hopner itu oke, pasti diambil. Nathan Cho namanya masuk. Nathan Cho. Jai yang saya bilang tadi saya bahas di awal 23 tahun tapi namanya tidak masuk karena di regulasi itu diambil di tahun 2001 ya atau sesudah 2001 ya karena Jai di 2000 lahir. Itu jadi sebagian besar ini cuma 2 di antara starting 11 melawan Vietnam pertandingan pertama di GBK ketika kita menang dengan 1-0 itu cuma 2, cuma Yakob yang 26 tahun dan Jai yang tidak ikut. Selebihnya ini pasti akan masuk, akan ikut. Jadi kalau mereka bisa lolos semua, ada lobby-lobby dan ikut ya masuk, ya baguslah tim U23 kita untuk bisa bertarung di sana. Karena kita satu grup dengan Qatar, satu grup dengan Australia dan dengan Jordania. Ini grup keras, grup kuat ada di grup A. Nah, regulasi lain menyatakan di dalam artikel 26 ya pasal 3 di situ menyatakan selain tadi itu kelahiran harus 1 Januari 2001, juga setiap tim, setiap negara
wajib membawa minimal 18 pemain. Ya, maksimal 23 pemain. Nah, kalau sekarang ada 25 pemain yang akan dipanggil untuk dibawa TC, STI akan menentukan nantinya di akhir-akhir itu untuk menyetor nama pemain itu 23. Itu maksimal sesuai dengan regulasi yang ada di AFC. Ya, tentunya ini melihat dengan minimum 18. Jadi itu teman-teman yang kita bisa sampaikan, dan kita sambil menunggu ya pengumuman resmi besok lewat rilis dari PSSI, dan Pak Marji sebagai Ketua BTN sudah mengatakan tunggu saja Bung Ropan ya, bersabar teman-teman semua untuk siapa-siapa yang dipanggil. Kalau yang saya bilang tadi ini semua ini pasti masuk ya, kecuali Yakob dan Jai. Tapi yang ada di belakang saya ini sudah saya jamin nama mereka akan dipanggil. Ada yang mengatakan juga bagaimana dengan Egy? Egy kan masih 23, Egy tidak akan dipanggil karena sudah lewat ya, sama seperti posisi Jai. Ya, jadi itu. Kalau Witan oke, masih ada Ramadan Sananta yang akan dipanggil untuk masuk. Arkan Fikri yang kemarin ikut di tim senior kan, dia akan dipanggil. Ya, mereka akan masuk di dalam tim U23. Nah, tinggal apakah ada nama-nama baru yang lain yang akan masuk, ya itu yang kita tunggu bersama teman-teman. Ya, oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Sekali lagi terima kasih untuk sponsor pendukung Sinar Cemerlang. Ciao.